Shalom teman-teman semua, kembali bersama dengan saya dalam segmen Sunday Time, di mana saya membagikan firman Tuhan untuk kita boleh hari ini belajar bersama-sama. Nah, saya akan berikan satu tema pada saat ini, yaitu kita akan berbicara tentang berjuang bersama dengan Kristus. Ya, sebelum itu mari kita masuk di dalam doa, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong kami supaya apa yang kami pelajari boleh menolong kami untuk boleh menghidupi hidup ini bersama dengan Kristus. Tuhan, sekali lagi pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, saya persilakan kita untuk boleh membuka bersama-sama dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Saya persilakan kita untuk boleh membuka dari Alkitab kita masing-masing, yaitu dari Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan buat kita sekalian, teman-teman boleh membuka dari handphone ataupun dari komputer ataupun dari Alkitab fisik kita. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Saya akan mulai rekan-rekan dari sebuah cerita, yaitu ada seorang atlet yang bernama John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang atlet maraton yang berasal dari kota Tanzania. Dia menghadiri dalam satu pertandingan akbar, yaitu Olimpiade di Meksiko tahun 68. Pada waktu itu dia menjadi atlet maraton yang berlari, dan dia adalah orang yang terkenal bukan karena dia juara satu. Ini menarik sekali. Tapi justru dia adalah juara yang terakhir. Nah, apa yang membuat hal tersebut? Apa yang membuat orang ini bisa terkenal? Jadi rupanya, Bapak Ibu, orang ini di tengah pertandingan, pada waktu dia berlari, dia mengalami cedera. Ini adalah salah satu potret atau foto yang menunjukkan bagaimana dia struggle sekali untuk mengakhiri pertandingannya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat ini, di sini stadion-stadionnya ini sudah tidak lagi dipenuhi oleh penonton. Kenapa? Karena juara 1, 2, dan 3 sudah ada. Sudah bahkan diumumkan. Tapi si John ini tidak berhenti, terus berlari sampai mencapai garis finish. Nah, alhasil yang terjadi, apa yang dilakukan oleh John ini menarik perhatian dari penonton yang ada. Nah, bukan penonton saja, tetapi reporter. Nah, akhirnya mewawancarai John. "John, kenapa engkau terus berlari? Padahal kondisi kakimu cedera. Kamu bisa berhenti di tengah jalan. Padahal toh kamu juga sudah tahu kok bahwa kamu tidak mungkin menang. Karena juara 1, 2, dan 3 sudah diumumkan." Dan dia mengucapkan sebuah kalimat yang hari ini dunia mengingat dia. Dia mengatakan bahwa negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil hanya untuk memulai pertandingan. Tetapi mereka mengirim saya untuk saya bisa menyelesaikannya. Negara saya tidak mengirim saya sejauh 5.000 mil untuk memulai pertandingan. Tapi negara saya mengutus saya untuk mengakhirinya. Teman-teman semua, kalimat ini adalah kalimat yang mengingatkan kepada setiap kita betapa pentingnya kita bukan hanya memulai kekristenan, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk bisa dipanggil untuk mengakhiri pertandingan ini dengan baik.
Itu sebabnya saya mengatakan kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya memulai hidup bersama dengan Tuhan saja, tapi berjuang untuk setia sampai di garis akhir kita. Kita merindukan bersama-sama bagaimana kita bisa berjuang bersama dengan Kristus. Nah, untuk kita bisa belajar tentang bagaimana berjuang dengan Kristus, saya ajak kita untuk bersama-sama melihat bagian yang tadi kita baca. Kisah tentang yang tadi kita baca mengisahkan bagaimana para murid itu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sebuah perahu yang mereka tumpangi. Dan mereka menjumpai sebuah masalah yang serius. Apa kondisi yang dihadapi oleh mereka? Mereka menghadapi situasi di mana tiba-tiba ada angin ribut yang sangat besar. Nah, kata tiba-tiba menjadi sebuah kata kunci yang kita harus bersama-sama lihat dan perhatikan. Jadi, teman-teman semua, kalau orang lagi naik kapal, dia biasanya mengukur apakah cuaca itu baik atau tidak. Apakah cuaca ini harus disiapkan layar ataukah tidak perlu. Nah, kata tiba-tiba artinya tidak ada persiapan dari para murid untuk menghadapi situasi angin ribut. Jadi, teman-teman bisa bayangkan bukan betapa takutnya, betapa paniknya orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Dan karena angin itu begitu luar biasa kencang, akhirnya Alkitab katakan bahwa ditimbus oleh gelombang. Perahu itu dihantam oleh gelombang, akhirnya air itu masuk ke dalam perahu. Tentu tidak sedikit, tapi air terus bertambah sehingga kapasitas kapal itu makin lama makin dipenuhi oleh air. Teman-teman mulai bisa membayangkan mungkin di sana Petrus teriak kepada Yohanes, "Yohanes, kamu tolong pegang kendali kapal. Tolong kamu Andreas, kamu tolong turunkan layar." Dan di dalam situasi yang chaos itu menunjukkan betapa takutnya, betapa paniknya para murid. Nah, ini saya berikan sebuah contoh gambar. Kalau perahu mereka sekecil ini dan ombak begitu besar, mereka ingin menurunkan layar, mereka kesulitan sekali. Dan dalam situasi panik itu yang paling bikin mereka kesal, mereka menemukan sang guru itu sedang tidur. Hal ini yang membuat para murid menjadi bingung. Bagaimana mungkin dalam situasi perahu yang bergoyang-goyang luar biasa, Yesus tertidur? Yesus tidak mengerti pergumulan kami. Nah, teman-teman semua, ada pengkhotbah dulu pernah mengatakan, kenapa Yesus tertidur? Yang pertama kemungkinannya adalah Yesus capek. Yesus capek. Karena dia habis melakukan serangkaian pelayanan dan akhirnya di tengah perjalanan itu dia letih dan lelah sehingga dia tidur. Atau ada kemungkinan yang kedua. Teman-teman harus ingat, para murid siapa dan Yesus itu siapa? Para murid itu adalah seorang nelayan, di mana biasa sekali buat mereka untuk menghadapi situasi angin ribut. Itu bukan barang baru bagi mereka, mereka sudah biasa. Dan pada waktu mereka melihat Yesus tidur, mereka memandang Yesus siapa? Yesus adalah anak tukang kayu. Mereka tidak melihat Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Kenapa kok saya bisa katakan demikian? Toh di dalam bagian yang tadi kita baca, di sana para murid mendatangi Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, di dalam bagian itu sebenarnya lebih tepat bukan diartikan Tuhan, tetapi Tuan. Jadi begini teman-teman, kata kurios ya, itu bisa diartikan Tuan dan bisa diartikan Tuhan. Kenapa saya artikan itu lebih tepat diartikan Tuan? Karena bagian itu membuat para murid itu takut dan juga setelah Yesus menghardik angin ribut itu, di sana para murid malah bingung, ini siapa? Kalau mereka melihat Yesus itu Tuhan, maka tidak perlu mereka tanya gerangan siapakah ini. Tapi justru pada waktu itu mereka bertanya. Dan menarik sekali, pada waktu mereka menemukan Yesus tertidur, para murid membangunkannya. Dan pada waktu itu Yesus memberikan sebuah respon yang menurut saya agak unik sih. Dia mengatakan, mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Saya waktu merenungkan bagian ini, saya bingung sekali kenapa Tuhan Yesus harus menegur para murid. Karena para murid dalam situasi yang betul-betul sulit. Mereka melihat kondisi kapalnya tidak baik, mereka akan mati. Bukankah mungkin kita juga pernah berdoa seperti para murid, bukan? Apalagi dalam situasi pandemik seperti ini kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Saya ini sudah tidak lagi punya pekerjaan, Tuhan tolonglah saya. Karena saya ini sudah tidak tahu harus menghidupi keluarga saya dengan cara seperti apa. Oh Tuhan tolonglah saya. Ini dan itu, ada banyak sekali. Tuhan tolonglah saya karena saya sudah berdoa kepadamu untuk meminta kesembuhan, tapi Tuhan tidak kunjung menyembuhkan. Apa jadinya ketika kita berseru dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang panik, kita berseru sama Tuhan dan Tuhan katakan, hei kamu orang yang kurang percaya. Teman-teman, saya seolah-olah menemukan dari kalimat Yesus ini, seperti Yesus itu adalah sosok pribadi yang tidak mengerti pergumulan para murid. Dan dia hanya bisa memarahi para murid. Nah, bagaimana mendapatkan jawaban atas hal ini? Kuncinya ternyata, kenapa Yesus itu menegur para murid? Karena memang sungguh para murid kurang percaya. Perhatikan ya, Alkitab mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Loh, di mana letak kurang percayanya mereka? Terletak pada ini, Bapak Ibu semua. Di dalam Matius 8 ayat 23, di sana dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di dalam bagian ini tidak terlihat jelas siapa yang mengajak siapa. Tapi kalau kita mengacu ke ayat paralel daripada Matius, kita menemukan di dalam Markus 4 ayat 35, maka kita menemukan hal yang lebih jelas. Di sana dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di mana letak kurang percayanya para murid? Terletak pada mereka tidak percaya bahwa Yesus sanggup memimpin mereka sampai ke seberang. Mereka meragukan kapasitas Yesus. Itu sebabnya mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tidak memahami Yesus itu siapa. Yang terjadi adalah mereka membangunkan Yesus dengan mengatakan, Tuhan kita binasa. Dia berpikir Tuhan juga akan binasa. Yesus pun akan mati kalau para murid tidak membangunkannya. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu siapa Yesus. Teman-teman semua, perkataan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang, menunjukkan kepada setiap kita bahwa para murid tidak percaya Yesus sanggup menolong. Teman-teman semua, Yesus berjanji dia menyertai setiap kita. Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi dia tidak pernah kasih tahu situasi apa yang bakal kita hadapi. Tapi pertanyaan, di tengah situasi sulit kita menghadapi badai yang begitu luar biasa mengamuk, apakah kita sungguh percaya sama dia atau tidak? Maka di dalam renungan terakhir ini saya mengajak kita untuk mengambil sebuah sikap. Yang pertama, marilah kita belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita memohon pertolongan Tuhan. Di dalam situasi-situasi kita entah sulit atau entah mudah, mari kita bersama-sama belajar membawa Yesus di dalam doa-doa kita. Seringkali mungkin ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini dan itu? Mungkin kalau Tuhan boleh menjawab ya, Tuhan akan berkata kepada setiap kita mungkin, loh dari awal kamu tidak pernah melibatkan saya. Kamu berjalan berdasarkan pengertianmu sendiri. Mari kita lewat peristiwa ini, kita belajar bersama-sama melibatkan Tuhan dalam kesulitan yang kita hadapi. Dan yang kedua, jalinlah satu relasi dengan Tuhan. Pupuk kedekatan kita dengan Tuhan. Kita pelihara rohani kita. Bagaimana cara memelihara kedekatan dengan Tuhan? Dengan firman dan dengan doa. Dengan firman dan dengan doa.
apakah kita mau meluangkan waktu dengan dia? Teman-teman perhatikan ya, poin 1 dan poin 2 ini penting. Gak bisa dipisahkan. Para murid tidak melibatkan Yesus karena mereka berpikir, anak tukang kayu, ngerti apa soal angin badai. Tapi kalau para murid mengenal siapa Yesus, maka mereka pasti tidak mungkin mengucapkan kalimat, Tuhan, kita binasa. Tapi justru dia mengandalkan Yesus. Sama halnya dengan kita. Seringkali kita tidak melibatkan dia karena di dalam benak kita, ya Tuhan itu sebatas seperti mesin ATM lah. Yang kalau saya perlu, saya baru datang. Kalau nggak perlu, ya nggak usah datang. Jadi kita sungguh menjadikan Tuhan itu bukan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari pada saat ini, renungan Sunday Time pada saat ini, boleh menolong kita untuk melihat bersama-sama bagaimana kita perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita perlu percaya kepada Dia dengan memelihara kedekatan dengan Tuhan. Saya tutup renungan pada saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang menonton video ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau yang boleh bekerja di tengah situasi yang sedang mereka hadapi. Mungkin mereka berseru kepada Tuhan dan mereka tidak menemukan pertolongan Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Hamba-Mu berdoa memohon akan belas kasihan Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya di tengah badai yang jemaat-Mu hadapi, biarlah mereka tetap boleh bergantung dan bersandar kepada Engkau. Oh Tuhan, berikanlah belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus boleh bekerja untuk berbicara di dalam hati dan pikiran setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.